Kali ini langsung ngomongin Kaja seperti dugaan Profesor KB. Apakah Valentina akan langsung menjadi jawaban untuk di game yang keempat ini? Valentina, Yuzong. Itu adalah dua opsi yang bagus, tapi Fredrin. Karena dari tadi 3 pick awal dari Todak Malaysia adalah Fredrin, sehingga mereka tidak mau melepaskannya kembali menuju ke arah tim Todak lagi. Valentina masih terbuka. Kalau nggak ada Valentina berarti kemungkinan Yuzongnya juga bakal diprioritaskan karena Sunford sedari tadi ini bakal rebutan banget ya sama Momo nih Yuzongnya. Iya. Udah gak ada Joy soalnya. Nggak dikasih lagi soalnya Yuzongnya kan setelah dari game yang pertama tadi. Tapi ya untuk kali ini masih ada Valentina, Yuzong mungkin kalau misalnya mau diamankan terlebih dahulu. Tapi yes, Valentina menjadi priority pick mengingat dengan adanya Divine Judgment ultimate yang bisa diambil dari tim Todak. Ini harusnya bakal ada 2 efek surprise untuk di game kita yang keempat. Tapi menurut aku pribadi sih mungkin lebih menyarankan untuk Todak ini lebih prepare untuk ke arah hero mid lane yang burst atau high ground. Oke. Kenapa? Pertama, Lilia ini akan sangat kuat untuk dirinya. Kenapa? Karena mereka ada Kartisi sebagai seorang Fredrin posisinya. Oke. Ditambah lagi, memang ultimate-nya impact juga untuk seorang Valentina. Tapi mungkin nggak terlalu se-impactful itu kalau dia pakai Farsha. Iya. Mungkin juga sulit untuk melakukan catch up dengan seorang Kaja, tapi mungkin juga ini akan menjadi ban untuk Lilia loh Profesor KB. Lilia yang tadi sempat dibawakan juga sama ini ya, sama Moon. Jadi banyak banget variabel. Banyak sih sebenarnya. Ya karena ya memang kalau menurut aku pribadi, oke Farsha memang bisa, tapi untuk fit in dengan draft yang dimiliki dari Eko, mid lane yang sangat cocok dari kondisi dari Todak, yaitu di tangan Lilia. Aku malah mikir Lunox. Kalau emang di Todak. Dia punya Akai, punya Kaja, bisa 2 pick over ya kan? Iya, butuh Tetap pakai damage heavy sih spin soalnya. dan lawannya kebetulan Fredrin Yuzong jadi tidak begitu buruk dengan 5% tambahan bonus dari Darkening. Betul, Iya. itu aku setuju banget. Untuk instant pick off apalagi, cuma ini Oh balik iya. lagi, dia single target. Single target, kalau difokuskan ke dalam 3 priorities pick dari Eko, ini mereka akan menuju ke arah team fight. Possibility-nya nanti mungkin akan terjadi dalam 1 pick lagi, kita nggak tahu menuju ke arah mana. Yawi atau Bandnya ini Kitty. sih, iya makanya band buat Yawinya ini sih yang jadi pertanyaan besar. Apakah nanti bandnya akan menuju kepada Chow dan juga tentang Kufra lagi? Tadi sempat dibawakan juga di game yang ketiga. Oke. Dan ya Kadita yang menjadi last band dari Eko Philippines. Masih ada 1 hero lagi yang bisa diamankan. Ini Chow masih terbuka juga untuk Yawi. Mengingat kita tahu ya power dari Chow di tangan Yawi itu benar-benar membuat kerepotan dari Todak Malaysia. Tapi kalau yang aku notice dari 3 pilihan awal ini Valentina mau ngambil heavy spin, mau ngambil Divine Judgment itu untung banget sih. Bener-bener untung banget dan Iya. ini band Lolita bagus di sini buat Todak. Karena kalau kita lihat ya dari hero setup buat pick off-nya aja, Kaja ini kan udah pasti bakal mengincar entah Fredrin atau Yuzong terlebih dahulu. Iya. Lolita dengan cepat akan bisa melakukan backup apalagi ketika ready flicker. Numa 16 adalah sebuah jawaban dengan area of effect yang begitu luas. Ya, dan satu lagi itu kalau Lolita memang di band ini sangat sinkronisasi dengan apa yang Profesor KB bilang kalau dia nge-pick Lunox. Ah ya, Itu Lunox. counter banget juga. Benar. Sangat counter dan Ada bakal shield. ya kan? lumpuh. Lunoxnya bisa apa? Setuju. Lunoxnya bisa apa? Kalau misalkan emang nggak mau Lolita di sini, Grok mungkin bisa diamankan oleh Yawi. Hanya saja dia menekan mid lane-nya dari awal. Jadi biasanya kan ditutup 3 lane-nya. Iya. Kalau ini mid-nya aja yang ditutup. Jadi biarkan seorang Sanji beradu dengan yang tadi Lunox-nya kalau misalkan emang bakal dibawakan sama tim Todak. Dan ini dia pick keempat. Yang tentunya sepertinya menuju ke arah Yawi karena Yawi sedang melakukan scroll dari draft pick-nya. Dan kalaupun nanti akan menuju kepada gold lane terlebih dahulu, kemungkinan besar gak jauh-jauh dari Kari bahkan. Aku mikir tadi di Brody soalnya. Sama, aku juga mikir Brody. Wow, Kari ya. Sebenarnya risky juga sih meskipun kayak Kari dengan adanya Valentina bisa works gitu, Divine Judgment ataupun Heavy Spin yang diambil bisa langsung di-follow up sama Kari. Tapi dengan membawa Kari ya, Dia mau front to back. Iya, mainnya benar-benar harus front Bahkan to bisa back. Chow loh nanti last pick-nya. Masih Masih available soalnya. Chow sampai saat Grok ini. masih oke sih. Chow, Grok oke. Kayaknya kalau begini Chow nih. Kenapa aku bilang Chow? Pertama dia tutup Kufra dan kedua ini akan adu pick over. Kaja Beatrix, Chow Kari. Wait. Instan mana? Minotaur juga masih ada. Kanan. Minotaur diambil Todak pun oke. Nggak Oke, bisa dong. nggak bisa ya. Gak bisa. Mau KJXP kalau gitu. Kaja XP sebenarnya kuat loh. Tapi ya untuk saat ini kayaknya melawan Yuzo bukan opsi yang bagus. Iya sih, bakal susah di laning-nya sih. Dan ini dia. Apakah akan terjadi flexible pick dari Todak dan Novaria serta Lapu-Lapu. Jadi kita akan melihat single targetnya menggunakan Astral Recall. Yang dimana semakin jauh jarak dari target Novaria, damage-nya akan semakin meledak.
Ya, dan ingat ya, combo dari Astral Eco dan juga Astral Recall serta Randall Sapati itu tuh yang harus diwaspadain sama Kari. Karena kita lihat kemarin dengan menggunakan hero yang sama, Kari juga di pick off gitu pada saat RSG Split bermain. Oh ini kayaknya banyak banget nih opsi buat Yawi ya. Mau dia bawa Valir sekalipun dia nggak bakal rugi. Chow sih enak. Chow paling enak kalau buat single target. Kalau misalkan mau ngedinai hero-hero depan, masih ada Valir. Kalau misalkan mau bermain yang sedikit aman ya, mungkin bisa bawa healer, Digi juga masih ada, tapi ya itu dia Ini Chow. dia pengen Kaja Beatrix versus Chow Chow Kari, Kari, iya. sama-sama pick over. Ini Sama-sama siapa yang sama-sama makan? ada locker Iya, jadinya. sama-sama siapa yang makan nih. Karena kalau melihat dari sisi, kita lihat sisi dari kiri ini udah terlalu kuat, Be. Iya. Kalau misalnya mau dibalaskan pun, No Man on Base ini nggak bakal cukup untuk nutup sisi imun yang dimiliki lapu-lapu sama heavy spin. Bahkan paling mendekati ya, paling efektif lah, Digi. Ya kan? Digi. Iya. Digi paling efektif, tapi kurangnya badan sepertinya membuat. Dan kurangnya pick off membuat Eko memilih Chow terlebih dahulu untuk diprioritaskan. Dan ini dia, draft pick menuju match point bagi Eko dengan 2-1. Apakah kita akan dibawa ke game yang kelima dengan kehadiran dari Beatrix Ciku guys. Dan Kaja first pick yang begitu mahal harganya karena efek suppress ini betul-betul seolah tidak ada lawannya sampai saat ini. Iya, Oke. benar banget. Dan ini merupakan match penentuan apakah Todak akan dieliminasi dari MSC 2023. Yes, match point. Satu nafas terakhir untuk Todak. Dan ingat, ini tidak ada lagi kesempatan untuk mereka bisa melanjutkan jenjangnya di MSC kalau mereka tidak mendapatkan poin ini. Tapi ini akan menjadi satu slot yang sangat mahal untuk Eko. Mari kita menjadi saksi bersama-sama siapakah yang terkuat di lautan Shidoro. Wow, dan langsung kita menuju ke game kita yang keempat. Di mana untuk dari area mid lane-nya harusnya masih cukup bermain aman mengingat untuk seorang Yawi ketika dia menggunakan Chow memberikan backup ke area Kaltizi terlebih dahulu itu merupakan sebuah opsi yang selalu dilakukan oleh Eco Philippines. Dan memang kalau kita melihat bagaimana rotasi di mid lane-nya ya untuk sekarang tidak akan berbeda jauh seperti mungkin kita saksikan di 3 game yang sebelumnya. Hanya saja Kaltizi seolah lebih berani dan hampir saja terjadi sebuah solo pick off di arah bawah. Dengan Momo yang tersisa 1 pixel HP saja ini bener-bener squishy banget. Karena udah 2 kali kayaknya pasif dari Yuzongnya keluar. Ya, tapi Ferdin pun udah mulai mendekat ya. Kaltizi udah mulai mendekat ke area bagian bawah dan ada recall yang dilakukan di dalam bus di area outer turret sana. Astral recall dikeluarkan, tapi backup dari rival sudah mulai menuju ke arah bagian XP lane. Alright, kembali terjadi kali ini. Kita informasikan karena memang sebelumnya kita sudah sampaikan ya. Kalau misalnya Kaltizi sebelumnya berhasil break the GPM tapi dibalaskan langsung oleh seorang Benny Kitty. 942 sama 947. 47. Cuma beda 5 gold loh. 5 gold itu langsung ini ya, jadi top 4 dipegang Eko semua ya. Makanya. Ya nggak Radit? Nah bahkan kalau gitu kita lihat di sini di mana langsung ada seorang Yums yang mencoba untuk memberikan sedikit distraction. Kenapa Radit? Ya, nggak apa-apa. Ada gangguan aja tadi. Ada gangguan dari aja Yums tadi ya. Iya bener banget, tapi aku dari tadi belum lihat nih ya, ada performa dari Ciku guys yang dimana dia bisa memenangkan laningnya. Kita tahu Ciku adalah seseorang yang selalu mengeluarkan gameplay high risk, high reward, Bikin move lah. bikin moves, tapi belum kita lihat sama sekali selama 4 game berjalan di match kita yang pertama. Dan ya, Sunford kembali membuka Black Dragon formnya untuk mensecure Turtle kembali menjadi milik Kaltizi. Wah ini kalau kita berbicara lagi dan lagi. Black Dragon Transformation yang dibuka oleh Sunford selalu menjadi vision utama ketika Turtle-nya pun ready. Dan dia tidak pernah ragu. Bahkan timing Turtle muncul, dia langsung Black Dragon Transformation. Seko nggak ada siapapun di arah top lane, sepi. Dan Yawi sudah mengetahui bagaimana deteksi dari Novaria yang begitu powerful, begitu jauh, begitu luas areanya. Jadi dia mainnya sedikit defensif. Mungkin karena dia juga melihat bahwa Yums adalah sosok pick over yang begitu offense. Makanya dia lebih main defensif daripada dia harus maju ke depan. Oh termakan dalam lamunan kali ini dari Yums. First blood kembali di tangan dari Eko. Dengan adanya 4 game terjadi. Untuk match pertama kali ini full dominasi dari Eko sebagai pemegang first blood-nya Radit. Ya, pemegang first blood tertinggi di MSC 2023 Eco Philippines. Dan sebenarnya ketika Black Dragon form ya dari Sunford-nya ini dibuka pada saat Turtle, ini sebenarnya bisa dipanis kan Be untuk area XP lane dari Eko-nya? Iya sebenarnya kalau misalkan memang 4 playersnya lagi ready bisa banget. Tapi masalah utamanya kalau Petrify-nya Sunford yang ready malah jadi setup buat Eko.
Jadi mereka kayaknya nggak mau ambil resiko tersebut dan menunggu potensi agar nantinya ada pos yang bisa dimanfaatkan. Dan lihat Sunford 1v1 di arah bawah hampir take down solo. Ini yang aku maksudkan. Ketika Sunfordnya nggak punya Black Dragon Transformation, itu adalah timing terbaik agar nantinya Sunford di take down sebelum turtle yang selanjutnya muncul. Iya, karena Post turtle ya. Post ya, turtle. post turtle-nya harus inisiasi ke arah explain dari Echo Philippines. Kalau Lizzy, Sanji bergerak di bagian mid lane, Astral recall hanya untuk clearing minion. Tapi Sanji memegang heavy spin. Ini yang jadi tanda tanya besar nih. Kalau misalnya mereka coba untuk teamfight lagi, ada 2 heavy spin di sana dan akan ada chance keuntungan dipegang sama Echo Philippines. Oke, ngomongin keuntungan chance yang dimiliki dari Echo Philippines, ini setidaknya jadi 50-50 lah dari 60-40. Karena 60-40 kenapa Todak, ya kita tahu balik lagi rival akan coba di poking damage-nya, bakal coba dihajar full damage, full invasi, menuju ke arah Sunford, bakal coba dibendung, masih ada Momo di depan sana, dan bahkan mereka akan menukar dengan seorang Sunford dengan turtle yang mereka miliki. Mau tidak mau, tapi di arah top lane, Medikity mencoba mendapatkan 1 point kill dan bahkan rival yang harus hilang oleh seorang Sanji dan juga Kaltuzi. Waduh. Oh, almost is never enough. Ciku guys, nggak can't pulang? you do it? Dia nggak pulang. Akankah coba dipaksa? One last hit, Medikity berhasil men-take down Ciku guys. Menurut aku agak cukup greedy melihat dengan ya. adanya turret yang masih punya platingan yang masih harus dikeluarkan oleh seorang Medikity. Masalahnya perbandingan HP dari Medikity dan juga Ciku guys ini terlalu jauh. Dan kalau tadi kita sedikit miss vision di arah top lane, yang terjadi adalah Yawi flicker, Yums-nya flicker, Divine Judgment-nya Yawi ini, Divine Judgment-nya Yums ini kena Medikity, The Way of Dragon-nya dari Yawi kena Ciku guys. Jadi sama-sama kena pick off dua-duanya gold laner-nya. Hanya saja tidak tertangkap kamera karena di turtle juga lagi ada action. Double action yang terjadi menimbulkan keuntungan yang luar biasa bagi Echo. Karena apa? Karena Sunford ditukarkan dengan turtle yang kedua dan juga Benny Cutie yang mendapatkan 3 point kill sampai di menit yang kelima saat ini. Wow, itu benar-benar keuntungan early game yang maksimal untuk Echo Philippines. Dari segi objektif, mereka mendapatkan semua turtle-nya selama 5 menit waktu permainan kita berjalan. Dan gak hanya itu, di sisi lain lagi-lagi Ciku terkena pressure yang begitu besar. Forman move sekarang dari Todak Philippines. Oke, Sunford berubah menjadi Black Dragon Transform. Fokus ke arah Ciku guys, pun akan menjadi pilihan utama. Dan bahkan di depan sana Flicker harus dikeluarkan dan itu adalah salah satu source yang cukup mahal. Melihat akan ada teamfight kembali terjadi, Sanji is coming up. Dan bahkan para pasukan dari Echo, mereka kemungkinan besar yang akan nge-catch up di arah turtle tadi. Yes, tapi lihat Divine Judgment kira Sunford coba untuk kembalikan diri. Follow dari Kaltizi maju ke bagian depan, terkena efek tahun masih bisa mundur. Sepertinya disengage dari kedua belah tim karena cukup banyak ya tadi source skill yang dikeluarkan pada saat skirmish di bagian bawah. Oke, lihat kali ini para pasukan dari Echo mereka punya satu kerugian. Gak ada Sunford, gak ada Black Dragon Transform. Iya. Ya, tapi lihat setup turtle-nya mereka udah jalan duluan. Retribution juga sudah digunakan dan mereka tahu kalau rival itu akan lebih mengutamakan level. Karena ini udah ada 2 gap level yang benar-benar terjangkau dari seorang Kaltizi. Dia bahkan sudah punya Guardian Helmet dan Anti-Queer sudah dimiliki Yawi. Jadi mungkin kedepannya kita akan melihat bagaimana Momo. Damage-nya tidak akan maksimal menuju ke arah Yawi. Tapi untuk Ciku guys, dia masih memiliki potensi damage per second yang tinggi. Sehingga nantinya Nibiru bisa menjadi jawaban untuk bermain front to back. Ya, sebenarnya ini dengan bawa Novaria cukup bisa sih untuk meredup ya. Pick off strats yang dimiliki sama Echo Philippines. Karena mau nggak mau mereka harus bisa mencari positioning bus yang nggak kena Astral Echo ketika diproyeksikan oleh seorang Moon. Tapi di sisi yang lain, ini pada saat nanti team fight, Moon-nya harus bisa escape dari Black Dragon Transformation karena selalu menjadi target utama dari seorang Sunford. Ini sih dari tadi aku lihat Yawi bener-bener nggak kedeteksi sama Astral Echo loh. Iya ya. Iya, dia paham gimana caranya untuk menghindari hal tersebut, tapi ada heavy spin dan flicker pun digunakan. Yes. Alright, langsung menuju ke arah depan. Kaltizi masih mau lebih. Sanford mencoba menuju ke arah Ciku guys. Dengan ada 1 buah konsil dan bahkan di depan sana Ciku guys sudah mengeluarkan flickernya. Kaltizi tidak mau melepaskan sedikit pun pandangan dan jangkauannya terhadap pasukan dari Todak di arah bottom lane. Dia ingin mendapatkan dengan pasti turret di arah bottom lane dan bahkan lihat di sini Sanji mencoba menuju ke arah seorang Yums. Masih ada flicker depan sana. Informasi telah diberikan yang tandanya mereka tidak bisa melanjutkan team fight kali ini. Ya, tadi Astral Echo yang manis sebenarnya dari Moon kena ke arah 4 player Echo Philippines, tapi sayangnya inisiasi berhasil digagalkan oleh seorang Yums yang masih memegang flickernya sehingga heavy spin
kopian yang dimiliki sama Sanji nggak berhasil men-take down dirinya. Dari segi in-game equipment, silakan Profesor. Wah, ini makin lebih mengerikan karena udah punya Wind of Nature terlebih dahulu untuk menghindari serangan dari Ciku guys dan juga dari Momo. Tapi kalau kita melihat tadi ya, Momo sudah mengeluarkan flickernya. Artinya di teamfight Lord kali ini yang aman adalah Benny Cutie. Tinggal Benny Cutie nanti akan bermain dengan flanking bersama dengan Yawi atau dia akan bermain front to back karena sekalipun nantinya kita tahu Kari men-take down ke arah tank itu meltdown-nya cepet banget. Ya, Karena mau bagaimanapun dengan Golden Staff, Kari ini adalah tanker killer dan sudah jadi Golden Staff-nya anyway. ya, dan dengan nggak adanya flicker dari Yums, ini inisiasi nggak bisa dibuka dari Todak sih. Dan mau nggak mau mereka harus bisa set up Lord-nya sebaik mungkin agar setidaknya ada player yang mendekat ke area semak-semak yang ada Yums ya, conceal play. Dari Yums, engage ke arah belakang sana, coba untuk mencari targetnya tapi diketahui oleh Kartizi dan langsung digagalkan conceal. Oh, solo pick off, Benny Cutie bakal memaksakan kembali dengan Sanji di depan sana ada Rival, tapi Kartizi juga agak sedikit terperangkap. Benny Cutie is coming up, Rival akan menjadi pilihan utama, Rival akan coba headbutt ke depan, double kill didapatkan. Oh my god, ini tidak bisa lagi dibendung oleh para pasukan dari Todak. Mereka masih mau lebih, dan untuk the Way of Dragon looking for Wipeout, tukang somai ke The God. Oh my god, Wipeout didapatkan oleh para pasukan dari Echo Loud, Echo Proud. Wipe out lagi dan lagi diperlihatkan di game yang keempat. Lord berhasil didapatkan oleh Eko dan sudah mulai bergerak menuju ke arah top lane dari Todak Malaysia. Satu inner turret yang cukup berharga berhasil dihancurkan dan membuat pertahanan dari Todak akan semakin rapuh lagi pada saat Lordnya mendekat dari sisi top lane sana. Wah, ini ketika Ciku guys yang nggak punya flicker. Lihat Sunford zone out-nya bener-bener gila banget sampai paling belakang sekalipun. Dan ini Ciku guys dibuat di menit yang ke-10 baru punya Malefic Roar. Jadi bener-bener under banget conditionnya. Sunford, Petrify walaupun belum ready. Dia udah mulai set up. Belum ada Dragon Transformation dan ini mungkin akan jadi momen untuk Yawi dengan flickernya. Oke, Duel Dragon berhasil di follow up begitu saja. Para pasukan dari Echo, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Bahkan Yawi yang almost ter-take down. Ada sebuah rival, tapi masuk ke dalam kandang yang salah. Ini kandang Paus ERK yang membuat dirinya harus tumbang dengan sangat instan. Almost is never enough. Asal recall-nya ada bakal Sanche double kill. Apakah ini akan menjadi one strike push? Karena tersisa Yom, Ciku guys dan juga Moon yang bakal di-all-in begitu saja oleh seorang Sunford. Instant pick off kembali dan bakal Sunford harusnya hilang, Kak. Enggak. Dia kan dapat tambahan bonus HP Iya, bonus ketika HP. berada dalam Dragon Transform. Dan untuk sekarang Echo berhasil melumpuhkan setidaknya setengah dari damage turret di arah top lane. Dan kebetulan ini malah menjadi land of down untuk Echo. Karena apa? Karena Lordnya di bawah. Kebalikan dari game kedua. Lihat bagaimana instant replaynya. Di top lane terlalu banyak huru-hara. Heavy spin pun digunakan beberapa kali. Sanji pun mengkopikan hal tersebut dengan IMU. Dan ini adalah sebuah self defense yang luar biasa. Yawi hanya menjadi bait. Yawi hanya umpan di sini agar source kill semuanya terbuka. Dan dengan top lane turret yang sudah tidak memiliki pasif dan Lord yang ada di arah bottom lane, ini Echo tinggal ngediemin aja top lane-nya agar nanti terjadi sebuah push untuk lane jauhnya. Alright, ladu gangsing kembali terjadi di arah bottom lane. Mereka coba fokus mendapatkan seluruh utility yang dimiliki dari Todak. Benar-benar digundulin dari segi jungle-nya, Radit. Iya, ini bakal cukup susah sih untuk bisa mempertahankan ya. Base yang dibelikan sama Todak Malaysia. Mereka hanya bisa mengandalkan nantinya Ciku untuk bisa ke ring minion karena high ground defense yang mereka milikin mungkin paling power yang dibelikan sama Beatrixnya Ciku gitu. Kita tahu dari tadi inisiasi dari rival yang coba untuk mendapatkan Benny Kitty tapi nggak berbuah maksimal. Benny masih cukup aman sejauh ini, nggak terpick off sama sekali dengan 6 poin kill yang diamankan. Jadi itu merupakan PR besar nih dari Todak Malaysia. Nggak cuman Benny masalahnya, mereka pun harus bisa menghindar dari inisiasi pick off yang selalu dibuka oleh Yawi. Yang itu susah banget buat bisa dibendung gitu targetnya. Dan untuk sekarang lihat Yawi benar-benar zone out semua area jungle dari Todak. Bahkan dia masuk ke dalam area dari Magic Sentry. Tujuannya udah jelas banget, dia mau mencari informasi siapapun yang bisa dia kick, kayaknya bakal dia The Way of Dragon dengan menggunakan flicker. Dan dengan Lord yang tentunya sangat-sangat free. Bagi teman-teman dari Echo dengan perbedaan gold yang sangat luar biasa, 10.000 gold perbedaannya. Tentu dengan Lord Evolve yang nantinya mungkin di menit 18 bisa dia dapatkan juga. Lord Enhance ini bakal mendorong dan mendobrak di arah bagian top lane. Bawahnya, midnya terancam juga sebenarnya. Iya. Apalagi dengan relane push dan full item untuk Benny Cutie. Iya, dan gak hanya itu, semua spell dari Echo Philippines itu available semuanya. Dan dengan Lord yang bergerak sekarang, ini
menurut aku bisa mendapatkan minimal 2 best turret atau bahkan menghancurkan semua best turret yang dimiliki sama Todak Malaysia. Lihat gimana nantinya Yawi yang selalu membuka peperangan dengan Conceal dan juga Flicker ke arah backliner dari Todak itu bakal memulai perang ketika Lord mendekat di area top lane sana. Oke, tapi yang masalah utamanya adalah mereka tidak memiliki high ground, hanya seorang Ciku guys. Dan bahkan para pasukan dari Echo, mereka bakal coba untuk menabrak menuju ke arah belakang Sunford. Zoning out coba terjadi untuk membuat seorang Lord bebas mendapatkan satu buah turret. Dan melihat mereka meredam rem dalam tim fight mereka, wow, ini menjadi sebuah perhatian yang cukup menarik. Itu tandanya Sunford cuma sebagai baiting saja. Dan ketika para pasukan dari Todak tidak mengeluarkan sword skill yang semaksimal mungkin, tandanya mereka akan coba memaksa tim fight ini di luar dari base-nya, Radit. Yes, Itu dia. Conceal play di bagian bottom lane sana, coba untuk engage, tapi tertarik di point judgment Kartuzi. Dan itu dia yang ternyata diinginkan oleh para pasukan dari Echo. Echo Laut, Echo Prod berhasil memancing ikan marlin keluar dari kandangnya. Dan bahkan mereka memporak-porandakan. Mereka tidak bisa membuat mereka masuk lagi ke kandangnya. Dan rival tersisa seorang diri. This is it. Echo Laut, Echo Prod berteriak di dalam arena MSC. Dan bahkan Echo berhasil memulangkan Todak menuju Malaysia. Echo Loud, Echo Proud, wipe out. Wipe out 3-1 dengan diberikan 1 poin kill saja. Kalau TZ sebagai umpan, sebagai bait. Dengan Divine Judgment yang tadi sempat muncul. Dan memang yang tidak terduga-duga adalah bagaimana cara respon dari seorang Sanji. Dia menuju ke arah belakang, dia